Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu hal yang sangat menarik bahwa babat pasir sebagai tradisi besar yang hidup di bekas atau situs pasir Astana dan juga pasir Kertawibawa mempunyai pertalian dengan teks babat pasir Banyumas sebagai tradisi besar yang hidup di kota Banyumas. Hal ini sangat menarik karena babat pasir juga rupa-rupanya dikenal oleh teks babat Banyumas. Nah, sehingga ada sebuah atau dua buah naskah babat Banyumas yang memuat teks babat pasir. Ya, dan ini juga dalam bentuk tembang. Nah, berarti kalau tadi kita melihat ada babat pasir yang ditulis tembang, ya, dan memakai kalender atau penanggalan, yaitu pada tanggal 28 Maret 1894, maka ada babat Banyumas yang lebih tua dari itu. Nah, ini hal yang sangat menarik. Berarti pada tahun ketika babat Banyumas itu ditulis, babat pasir itu sebenarnya sudah eksis gitu ya. Tetapi kemungkinan besar teks-teks babat pasir yang ada dalam bentuk tembang ini naskah aslinya sudah tidak sampai kepada kita. Jadi dugaan saya teks babat pasir lebih tua daripada tahun 1894. Ya. Bahkan ketika teks babat pasir tercantum dalam babat Banyumas, itu menunjukkan bahwa pada masa itu babat pasir itu sudah dalam bentuk yang mantap. Artinya sudah dalam bentuk tembang macapat, dan meskipun teksnya akan berbeda dan akan kita bahas ya berikutnya, itu menunjukkan bahwa teks tembangnya kelihatannya memang dulu sudah ada, dan penulis babat Banyumas itu kelihatannya menyalin teks yang sudah ada. Nah, tapi kalau kita bandingkan memang nanti terasa bahwa ada perbedaan yang sangat prinsip dalam beberapa hal yang di dalam teks babat pasir sekarang itu malah tidak ada gitu ya. Jadi kita akan mendapatkan keanehan-keanehan dari babat pasir yang ada di dalam babat Banyumas dan usianya lebih tua daripada Knebel, teks Knebel. Nah, ini beritanya kok berbeda sekali gitu ya. Mengapa bisa kemudian berganti ya dengan teks yang sekarang gitu ya. Nah, ini nanti akan kita bahas satu persatu mengenai keunikan dari babat pasir yang ada di babat Banyumas. Nah, mengapa teks babat Banyumas harus menyajikan teks babat pasir meskipun tidak lengkap? Ya karena memang selalu disebut bahwa di dalam babat Banyumas itu ada seorang pangeran dari Majapahit yang kemudian berpindah ke kerajaan Sunda, dan kemudian dia mengawini salah satu putri, dan putri itu ternyata merupakan saudara atau adik dari tokoh-tokoh yang kita kenal, yaitu Banyak Catra, Banyak Ngampar, dan Banyak Belabur. Nah, sehingga tokoh ini jelas ya sebagai kakak istri Raden Baribin itu tentu saja harus diperkenalkan. Ya, diperkenalkan lebih jauh karena di dalam babat pasir memang disebut tokoh itu Banyak Catra, kemudian Banyak Ngampar, kemudian Banyak Belabur, dan Ratna Pamekas. Nah, Ratna Pamekas inilah yang juga
kita kenal sebagai istri dari Raden Baribin. Nah, itulah sebabnya mengapa Babat Pasir itu disebutkan di dalam Babat Banyumas. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.